Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dan kepada junjungan kita Nabi besar yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita semua ke jalan kebenaran. Selamat datang pada pidato yang berjudul Pentingnya Public Speaking bagi Mahasiswa. Dengan saya Alia Nurul Iza, NBI 115190071, mahasiswi Ilmu Komunikasi di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas public speaking yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Widiatmo Eko Putro MA. Kali ini saya akan membahas tentang betapa pentingnya public speaking bagi mahasiswa. Sebelum masuk ke pembahasan inti, saya akan menjelaskan apa itu public speaking. Menurut pendapat saya, public speaking adalah kemampuan seseorang yang telah dilatih atau dipersiapkan dengan baik untuk berbicara di hadapan halayak umum. Topik yang akan orang tersebut bahas bisa bermacam-macam, mulai dari kesehatan, pendidikan, kehidupan bermasyarakat, politik, kebersihan lingkungan, bencana alam, agama, kenegaraan, pertahanan negara, dan juga masih banyak lagi. Ini dapat disesuaikan dengan acara dan juga kegiatan yang sedang mereka hadiri. Mereka ini tidak hanya berbicara saja, melainkan juga untuk menyampaikan saran, kritikan, solusi, maupun pendapat yang masih berhubungan dengan tema pembahasan tersebut. Nah, mereka yang berbicara di depan umum ini dapat juga disebut dengan pembicara atau dalam bahasa Inggris disebut dengan speaker. Tidak ada kriteria ataupun syarat khusus untuk menjadi seorang speaker. Siapa saja dapat menjadi pembicara, salah satunya adalah mahasiswa. Sekali lagi, seorang mahasiswa juga bisa menjadi speaker. Berapapun semester atau tingkatannya, seorang mahasiswa bisa menjadi speaker. Menjadi speaker melatih banyak hal, serta kemampuan yang ada dalam diri mahasiswa. Salah satu contohnya adalah ketika dosen memberikan tugas untuk mempresentasikan hasil karyanya di depan teman-teman kelasnya. Ketika mendengar hal ini, tentu saja respon yang diberikan tiap mahasiswa bisa berbeda-beda. Bagi mahasiswa yang belum terbiasa untuk berbicara di depan kelas, sekalipun itu adalah teman-temannya sendiri, ia akan merasa gugup dan jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya, atau kita biasa menyebutnya dengan sebutan deg-degan. Tak hanya itu saja, ia bisa mengalami rasa mulas di perutnya secara tiba-tiba dan mual karena mendengar tugas dari dosennya itu. Atau bahkan parahnya lagi, ia merasa pusing dan membuatnya tidak fokus dalam mengerjakan sesuatu. Tak bisa dipungkiri, sebelum saya bisa berbicara dengan lancar seperti ini pun, dulunya saya juga mengalami hal yang sama, yang saya katakan sebelumnya tadi. Butuh waktu yang lama bagi saya untuk bisa berbicara di depan umum seperti ini dengan tenang dan tidak terburu-buru. Kembali ke pembahasan sebelumnya. Sekalipun ia sudah berlatih dan menyiapkan materinya dengan baik, terkadang saat ia sudah berdiri di depan banyak orang dan siap untuk mengutarakan apa yang telah ia pelajari, tiba-tiba pikirannya menjadi kosong, atau kita kenal dengan istilah ngeblank, dan membuat jantungnya berdegup semakin cepat. Berbanding terbalik dengan mahasiswa yang sudah biasa berbicara di depan umum. Mereka akan merasa itu adalah sesuatu yang dapat ia lakukan, itu adalah hal yang biasa bagi dia. Mahasiswa seperti ini dapat membawakan topiknya dengan tenang, tetapi juga jelas, agar audiens dapat memahami apa yang ia sampaikan. Pemilihan kata dan intonasi yang ia gunakan biasanya juga lebih baik dibandingkan mahasiswa yang belum memiliki kemampuan public speaking yang baik. Selain itu, mahasiswa yang memiliki kemampuan public speaking yang baik juga biasanya memiliki kepercayaan diri dalam menyampaikan pendapatnya. Ini dikarenakan dia sudah pernah menyampaikan pendapatnya di keadaan sebelumnya, di kegiatan sebelumnya, maka ia lebih memiliki jam terbang yang lebih tinggi dibanding mahasiswa lainnya. Karena terkadang mahasiswa yang belum memiliki kemampuan public speaking yang baik ini masih merasa kurang percaya diri dan minder. Nah,
Dengan memiliki kemampuan public speaking yang baik dapat meningkatkan rasa kepercayaan diri yang ada dalam diri setiap mahasiswa. Alasan kedua, mengapa public speaking ini penting adalah karena dapat meningkatkan kualitas atau value yang dimiliki secara maksimal. Memiliki value yang baik sebagai seorang mahasiswa adalah hal yang utama. Pasalnya, ini akan membuat kamu memiliki spirit boost atau semangat yang lebih baik lagi. Diri sendiri mengetahui kemampuan yang kita miliki. Begitu pula dengan orang lain. Dengan mengetahui kemampuan yang kita miliki, nilai yang ada dalam diri kita akan semakin terlihat dan membuat orang lain semakin menghargai nilai yang kita miliki itu. Alasan selanjutnya mengapa public speaking ini penting bagi mahasiswa adalah karena mahasiswa dapat menjalankan berbagai tugas kuliah yang berkaitan dengan public speaking, tentu saja dengan lancar juga. Seperti yang sedang saya lakukan ini. Ini adalah tugas public speaking dengan membuat video pidato. Dengan memiliki kemampuan public speaking yang baik, saya bisa menyelesaikan tugas pidato ini dengan baik. Nah, tidak hanya mata kuliah public speaking saja, ada juga mata kuliah lain yang sangat membutuhkan kemampuan public speaking. Beberapa di antaranya adalah seperti entrepreneurship, KKN, lalu seminar proposal, dan masih banyak lagi. Nah, jika semua itu dilakukan dengan baik, sudah pasti ada banyak manfaat maksimal yang akan dicapai di dalamnya dengan baik. Selanjutnya, dengan memiliki kemampuan public speaking yang baik, bagi mahasiswa, khusus mahasiswa yang bergabung dalam organisasi, tentu akan sangat membutuhkan skill ini. Ya, saya sangat setuju dengan apa yang baru saja saya sampaikan tadi. Saya juga merupakan seorang mahasiswi yang aktif dalam organisasi. Saya sangat setuju bahwa kemampuan public speaking yang baik membantu saya untuk bisa tetap aktif dan bertahan di organisasi tersebut. Mengapa? Karena di organisasi tentu saja membutuhkan ide, pendapat, gagasan, dan juga pemikiran baru pada tiap-tiap anggotanya. Nah, cara untuk menyampaikan hal-hal tadi itu, kita harus mempunyai kemampuan public speaking yang baik agar pesan yang ingin kita sampaikan bisa diterima dengan baik oleh mereka yang mendengarkan itu. Jadi kita bisa sekalian melatih kemampuan public speaking yang kita miliki. Seperti itu. Nah, sekian pidato yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan perkataan maupun tindakan yang telah saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dan mendengarkan pidato saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.